Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di playlist Membuat API Sederhana menggunakan Node.js, Express, dan MySQL bersama saya, Muhammad Putra Agi. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu middleware. Nah, di video sebelumnya, di beberapa video sebelumnya tepatnya, kita sudah mempelajari bagaimana secara umum cara kerja dari API. Jadi, kita mengirimkan request, kemudian dari servernya akan mengirimkan respon. Nah, seperti itu. Nah, middleware itu berada di antara request dan respon gitu. Jadi kita mengirimkan request kemudian masuk ke middleware. Jadi middleware ini bisa banyak ya, tidak harus satu gitu. Jadi request, middleware, misalkan middleware-nya 3, middleware, kemudian respon, mengirimkan respon. Atau di respon ini nanti dia masuknya ke controller. Kayak gitu. Nah, untuk apa middleware ini? Jadi kalau misalkan request nih dikirimkan, kemudian ada fungsi yang harus dijalankan sebelum masuk kepada controller. Contohnya, kita punya controller untuk mengelola data mahasiswa, di mana misalkan di project kita itu ada 2 user. User pertama itu adalah pengguna umum, yang kedua itu admin. Yang bisa mengakses controller untuk mengelola data mahasiswa hanyalah admin. Maka sebelum masuk ke controller si mengelola data mahasiswa, maka dia perlu dicek dulu apakah dia admin atau bukan. Nah, itu kan diceknya di antara request dan responnya. Maka dia masuknya ke middleware. Jadi request dikirimkan, kemudian masuk ke middleware, dicek apakah dia user atau ke admin. Jika user, kembalikan respon error. Jika dia adalah admin, maka dilanjutkan. Begitu. Nah, kemarin itu saya sudah jelaskan ya, di controller itu kita menerima respon request atau rec, kemudian ada response atau rest, dan next. Nah, next ini berfungsi untuk melanjutkan eh, melanjutkan kepada middleware atau controller selanjutnya gitu. Jadi ketika function, jadi next ini adalah function. Jika function next ini dijalankan, maka middleware selanjutnya itu akan dijalankan. Nah, mungkin saya langsung contohkan saja. Di server.js itu kita bisa membuat middleware dengan cara di atas dari middleware untuk API students ya, kita tuliskan dengan app.use, kemudian tidak usah route-nya, jadi langsung function saja. Nah, functionnya ini juga menerima request, kemudian response, dan next. Di dalam sini, misalkan ketika kita mengakses /API/students, kita ingin menambahkan parameter atau variabel di request ini. Misalkan ada request.hello, itu isinya adalah hello world gitu. Nah, kita bisa tuliskan di sini rect.hello sama dengan hello world. Begini. Nah, juga kita console log untuk memberitahu atau memperlihatkan kepada kita kalau function ini dijalankan. Gitu. Ini saya tulis in the middleware. Kita save, kemudian kita jalankan servernya. Nah, servernya jalan, kita buka Postman kita. Kita buka salah satu endpoint-nya, misalkan get all students ya. Nah, kalau get all students ini dijalankan, sebelumnya itu kan tampilannya seperti ini ya. Success, true, kemudian message-nya melihat seluruh data mahasiswa. Nah, kalau kita jalankan, kita send. Nah, dia akan loading terus-menerus karena middleware di sini itu akan dijalankan, tetapi dia tidak melanjutkan kepada middleware selanjutnya, yaitu yang ini. Nah, jadi middleware ini hanya stuck di sini saja dan tidak mengembalikan respon apapun. Tapi kalau kita lihat di konsol di sini, in the middleware ini dijalankan, tampil, berarti function ini dijalankan, tetapi masalahnya adalah dia tidak melanjutkan ke middleware selanjutnya. Caranya itu adalah dengan menambahkan atau mengeksekusi fungsi next. Seperti ini. Kita save,
kemudian kita kembali kepada Postman, kita send lagi. Nah, dia akan jalan seperti ini. Dan kalau kita lihat di konsolnya lagi, in the middleware itu akan tampil. Nah, bisa nggak kita, gini kita hapus dulu ya. Nah, kita kan tadi membuat variabel rect.hello itu sama dengan hello world. Bisa nggak kita tampilin itu, kita ambil variabelnya untuk di student controller. Nah, kita kan mengakses get all students ya, untuk route-nya tadi. Nah, misalkan saya ingin menambahkan di sini responnya ada middleware gitu. Middleware itu isinya adalah rect.hello yang kita kirimkan dari middleware ini. Nanti harusnya middleware ini adalah isinya hello world gitu. Ini kita save, kemudian kita kembali. Nah, ini responnya masih ada 2 ya kalau kita send. Nah, middleware hello world. Jadi middleware tadi jadi di request-nya itu kita tambah dengan variabel hello dan bisa kita panggil di controller selanjutnya atau middleware selanjutnya. Mungkin seperti itu ya konsep dari middleware. Semoga videonya bermanfaat dan selamat malam semuanya.